Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Trader SAWSD yang dimana hari ini saya akan update analisa untuk pergerakan SAWSD ya di tanggal 16 November 2022 ya. Jadi di hari Rabu untuk analisa hari ini ya, hari Rabu. Jadi yang dimana kalau kita lihat saat ini pergerakan dari SAWSD masih dalam kondisi sideways ya, dengan range yang cukup besar dari 1785 sampai 1768 ya. Jadi range-nya cukup besar ya, sideways-nya mengalami range yang cukup besar. Jadi saya akan hapus beberapa skenario yang saya buat kemarin, dan saya kemarin update ya pergerakannya di channel Telegram semalam ya. Saya semalam pergerakannya di channel Telegram saya sampaikan bahwa selama harga masih bergerak di atas dari 17.6790 sampai 1770.55 masih berpotensi untuk melakukan kenaikan ke 1785, 1789 dan 1800 ya. Dan alhamdulillah 1785 sudah tercapai dan saat ini kembali mengalami penurunan ya, dan terlihat masih dalam kondisi pergerakan yang sideways. Dan untuk hari ini ada beberapa news yang kemungkinan akan berpengaruh pada pergerakan emas untuk hari ini ya, SAWSD untuk hari ini, yang dimana ada beberapa news untuk pair untuk mata uang GBP, Euro dan USD. Jadi kemungkinan ketiga news yang akan rilis berdampak pada pergerakan SAWSD untuk hari ini ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Tetap gunakan planning dari yang sudah kalian buat ya. Dan juga saya tambahkan beberapa informasi ya untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung di channel Telegram silahkan bergabung, dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan di subscribe ya. Jadi sebelum saya lanjutkan analisanya untuk hari ini, saya ingin memberikan informasi bahwa di video kali ini saya akan informasikan ya, karena kemarin ada beberapa yang bertanya untuk rekomendasi broker lokal yang baik apa ya. Jadi kebetulan saya ada disponsori oleh broker lokal yang menurut saya broker ini juga salah satu broker terbaik ya yang ada di Indonesia, yaitu broker Forexim ya, IMF. Jadi untuk broker ini memiliki beberapa keuntungan ya atau keunggulan dari broker-broker lain, yang dimana pada broker ini kita bisa mendapatkan beberapa tools trading serta edukasi dari pihaknya ya, dari pihak broker IMF. Jadi yang ingin mencoba atau penasaran dengan broker ini, kalian bisa akses melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Dan kita akan lihat dulu jeda iklan untuk broker ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjutkan analisa untuk hari ini, yang dimana kalau kita lihat pada pergerakan hari ini masih dalam kondisi sideways ya. Di kondisinya masih sideways. Saya akan berikan tanda ya. Jadi range-nya cukup besar ya, di kisaran harga 1768 sampai 1785 ya. Jadi range-nya cukup besar untuk sideways-nya hari ini. Jadi apabila nanti di hari ini news memberikan pergerakan atau dampak pengaruh untuk SAWSD melakukan kenaikan, maka potensinya dia akan mencapai 1800 ya. Dan kemudian
Jadi potensinya untuk mendekati 1800 yaitu dia harus breakout dari 1785 ya. Dan untuk yang saat ini yang harus di breakout ya, untuk poin yang harus di breakout untuk saat ini di 1778 ya. Untuk yang pertama, jadi ketika harga sudah close di atas dari 1778 maka potensi dia akan breakout dari 1785 ya. Dan saat ini kita lihat harga sudah beberapa kali untuk menguji atau berusaha untuk breakout dari 1778 ya, namun belum berhasil. Jadi kita lihat saja nanti ya perkembangannya seperti apa. Yang intinya ketika dia breakout dari 1778 maka potensi untuk breakout 1785 dan mencapai 1789 serta 1800. Jadi ketika dia mencapai 1800 kemungkinan besar akan koreksi dulu minimal di 1789 atau 1785, yaitu artinya dia break and retest ya. Jadi break resisten kemudian retest. Namun ketika mencapai 1800 dan harga hanya tertahan atau bermain di kisaran 1800 sampai 1795 maka ini akan terjadi satu lagi ya di kisaran harga ini. Jadi untuk skenario pertamanya yaitu dia koreksi ketika mencapai 1800, koreksi ke 1789 sampai 1785 untuk kemudian melakukan kembali kenaikan. Jadi ini skenario pertamanya ya. Ini skenario pertama. Untuk skenario kedua, dia 1S di kisaran harga ini yang saya sampaikan tadi ya, di kisaran harga 1795 sampai 1800 ya. Demikian 1S di area ini. Jadi kita akan menunggu lagi ketika dia 1S di area ini, maka kita tunggu apakah dia breakout dari support atau resistennya. Jadi untuk mengambil keputusannya kita nantikan ya untuk entry lagi, yaitu menanti dia breakout yang mana. Jadi ini untuk ketika dia 1S ya. Ini untuk ketika dia 1S. Ini skenario kedua ya, skenario keduanya. Jadi di sini saya berikan juga ya tandanya di 1778. Jadi ketika dia sudah breakout di area ini maka potensi akan breakout 1785 ya. Jadi untuk skenario ketiga yaitu ketika dia breakout namun di 1800 atau 1795 ada penolakan, maka potensi untuk melakukan penurunan lagi ya, minimal di retest di resistennya atau dia tidak tertahan di dua area ini, maka potensinya dia akan langsung melakukan impulsif bullish setelah breakout dari resistennya ya. Jadi terjadi impulsif bullish untuk menguji 1785 sampai 1712 ya. Jadi untuk saat ini target kenaikannya di 1785 ya. Jadi untuk pertama di sini 1785 sampai 1805 sampai 1812 ya. Namun untuk skenario penurunannya yaitu untuk skenario penurunan dari SSD ya. Jadi dia harus breakout dari 1775 176990 ya. Jadi dia harus breakout dua area ini untuk kemudian retest ke support trendline ya. Jadi apabila mencapai dari ini kemungkinan akan koreksi untuk breakout support trendline-nya dan menguji 1755 sampai 1747 ya. Jadi target terjauhnya di sini di 1747 ini untuk skenario penurunannya. Namun kalau kita lihat harga masih di struktur uptrendnya ya, masih bergerak dalam struktur uptrend, jadi potensinya untuk melakukan kenaikan ya. Jadi fokusnya saat ini yaitu berada pada posisi buy ya. Dan sekarang saya akan coba cek indeks dolar seperti apa, apakah ada perkembangan dari pergerakannya, dan kita lihat sesuai dengan apa yang saya sampaikan di analisis sebelumnya, kemungkinan besar akan mencapai 105.54 dan sudah tercapai, dan kemudian melakukan kenaikan, yang artinya ini adalah indeks dolar melakukan koreksi ya, melakukan koreksi naik.
setelah mencapai area supportnya di 105.54. Jadi itu support saat ini ya, dan saya akan coba buatkan lagi skenario nya. Bisa akan hapus. Jadi saya akan hapus yang ini ya. Jadi saya akan buatkan yang terbarunya. Ini adalah resistennya. Oke, ini adalah zona saat ini ya. Zona saat ini. Jadi ketika dia tidak berhasil breakout di area ini, maka di zonanya dia 107.19 dan 107 ya. Jadi ketika dia tidak berhasil breakout di area ini, maka potensi untuk kembali melakukan penurunan minimal di 106.25 dan kembali untuk menguji 105.54 ya. Jadi ketika ini di breakout di 105.54 di breakout, maka potensi untuk ke 104.64 ya. Jadi target penurunannya minimal di area ini di 106.25. Jadi ketika dia breakout dari sini, maka potensi untuk menguji 105.54 kembali ya. Namun apabila nanti harga breakout di luar area ini, maka potensi untuk kembali menguji 107.71 sampai 107.17 ya. Jadi untuk indeks dolar skenario-nya untuk sementara seperti ini ya, pandangan saya dari analisa yang saya buat untuk hari ini ya. Jadi pandangan saya untuk indeks dolar seperti itu. Dan pada pergerakan SAUSD ya, ini yang bisa saya berikan untuk pandangan hari ini. Jadi silakan disimak baik-baik, dan saya akan updatekan kembali ya di grup Telegram apabila memang hari ini ada perkembangan dari pergerakan SAUSD untuk hari ini ya. Jadi kemungkinan besar akan ada gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan apa yang akan terjadi ya. Jadi harap tetap hati-hati karena hari ini ada beberapa news untuk GBP. Ada inflasi ya, pengumuman inflasi. Di euro ada news CPI, dan di indeks dolar nanti ada news retail sale YOY dan MOM ya. Jadi silakan bergabung di Telegram, nanti saya informasikan di sana. Jadi pantau juga hasil news ya, hasil news untuk hari ini silakan dipantau juga. Oke, mungkin untuk pandangan analisa untuk hari ini seperti itu ya dari saya, dari pandangan saya pribadi analisa untuk hari ini. Untuk teman-teman semua, jika ingin memberikan masukan dari analisa pribadi masing-masing, silakan berikan komentar ya, biar kita sama-sama koreksi ya, karena tidak semua analisa yang saya buat itu selalu benar. Jadi ada salahnya juga. Jadi silakan koreksi jika apa yang saya sampaikan saat ini tidak sesuai dengan apa yang pandangan kalian ya, biar kita sama-sama koreksi bagaimana untuk perkembangannya. Jadi biar kita bisa punya pandangan ke depannya ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.